Terjemah Tafsir Al-Maraghī Jilid 2 halaman 96, yaitu mengeluarkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan karena belas kasihan terhadap mereka adalah ditujukan kepada orang-orang sebagai berikut, yaitu yang nomor 3, kaum fakir miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu berusaha mencukupi hidupnya. Karenanya wajib bagi kaum muslimin untuk menolong dan menyantuni mereka dengan berbagai bantuan. Mereka itu juga sebagian dari tubuh umat dan sudah merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk bergotong royong dan bahu-membahu memberikan pertolongan kepada mereka di dalam rangka menjaga keberadaan umat. Di samping melestarikan pembangunan umat, jangan sampai roboh karenanya. Poin yang keempat, Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Di dalam syariat diperintahkan untuk memberi pertolongan kepada mereka untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Hal ini sekaligus merupakan dorongan kepada kaum muslimin untuk bisa mengembara ke seluruh jagat. Poin kelima, yaitu orang yang meminta-minta, yakni orang yang terpaksa melakukan pekerjaan meminta-minta kepada orang lain karena terdesak oleh kebutuhan yang dirasakan sangat berat. Poin yang keenam, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Dalam pembicaraan ini, termasuk di dalamnya adalah menebus tawanan perang dan memberikan bantuan kepada hamba yang telah menandatangani perjanjian dengan majikannya untuk suatu kemerdekaan yang dibayar dengan cara angsuran. Dalam kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin ini, menunjukkan bahwa Islam berupaya membebaskan umat manusia dari perbudakan. Sebab Islam menganggap bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan bebas, kecuali dalam hal-hal tertentu yang bersifat insidentil dan merupakan kemaslahatan umat. Misalnya tawanan perang dari kelompok non-muslim yang kemudian dijadikan sebagai budak. Memberikan santunan terhadap golongan-golongan tersebut tidaklah terikat oleh waktu tertentu dan tidak diisyaratkan harus mencapai nisab tertentu seperti zakat. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada mereka masing-masing yang akan memberikan santunan. Bantuan kepada fakir miskin berarti menjaga kebersamaan antar muslim. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa menunaikan hak-hak yang dianjurkan Al-Quran ini mengandung unsur kebersamaan antar sesama muslim. Jika mereka melaksanakan kewajiban ini, dapat dipastikan kaum muslimin adalah orang-orang yang mempunyai taraf kehidupan yang paling baik. Sudah barang tentu pengaruhnya pun akan sangat menakjubkan. Kebanyakan orang secara berbondong-bondong akan memasuki Islam karena Islam juga
menganjurkan kebersamaan dan tolong-menolong. Si kaya menolong si miskin, dan di dalam harta orang kaya terdapat hak yang harus ditunaikan untuk kaum miskin. Dengan demikian, hubungan antara segenap masyarakat akan semakin akrab, dan jurang pemisah keadaan sosial pun akan tertutup. Wa aqamas sholata, artinya mendirikan sholat sebaik mungkin. Hal ini tentu saja tidak cukup dengan melaksanakan gerak-gerak sholat dan doa-doa saja, tetapi harus disertai dengan memperhatikan rahasia yang terkandung di dalam sholat. Pelakunya harus mempunyai akhlak mulia dan menjauhkan diri dari berbagai perbuatan rendah. Karenanya, orang yang melakukan sholat tentu tidak akan berbuat keji dan munkar. Seperti firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Orang yang mendirikan sholat juga tidak akan terkejut jika berhadapan dengan musibah, dan tidak akan kikir jika mendapatkan kenikmatan. Hal ini seperti difirmankan Allah di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat.